Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu wa li'annahu la ummata ba'dah, amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan adab-adab khitbah. Jadi al-khitbah, melamar, adalah memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu dan memberitahukan kepada wali wanita tersebut bahwa dia bermaksud baik dengan anak perempuannya. Nah, akan tetapi para pemirsa rahimakumullah, Islam mengajarkan etika, adab dan akhlak. Bagaimana cara kita melamar seorang wanita agar tidak menyelisihi syariat dan tidak menjadikan sebuah kemaksiatan. Maka para ulama fikih, fuqaha, mereka mendefinisikan tentang adab-adab dan juga hukum-hukum melamar. Baik. Pada yang pertama ini saya ingin membahas tentang hukum-hukum melamar. Yang pertama, haram seorang muslim melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya, yang lamarannya itu diterima, sekalipun dengan cara sindiran, tidak boleh. Sementara pelamar yang kedua, sebenarnya dia mengetahui bahwa lamaran orang pertama telah diterima oleh pihak keluarga wanita, maka pelamar kedua harus tahu diri agar tidak melamarnya. Sebab lamaran yang pertama oleh laki-laki yang pertama diterima oleh wanita dan keluarganya. Hal ini berdasarkan tentang hadis Nabi. Nabi bersabda, "La yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka." Janganlah, kata Nabi, seorang laki-laki melamar seorang wanita yang dimana wanita tersebut adalah wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya hingga dia menikah atau meninggalkannya. Nah, hal ini hadirin wal hadirat a'azzani Allah dilarang di dalam agama, karena lamaran kedua bisa merusak lamaran yang pertama dan memicu adanya pertengkaran dan al-adawah wal baghdha, adanya permusuhan dan adanya dendam. Makanya Islam melarang. Baik, itu yang pertama. Tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri dan itu lamaran pertama telah diterima. Dilarang kita melamarnya untuk kedua, untuk yang menjadi pelamar kedua, itu dilarang. Baik, yang kedua, haram melamar wanita secara terang-terangan, bukan sindiran, dalam masa iddah ba'in. Baik. Dalam masa iddah ba'in, seorang laki-laki haram melamar wanita secara terang-terangan. Berdasarkan firman Allah, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa." Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 235. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Nah,
Sehingga ikhwatal iman, dia boleh melamar dengan sindiran. Misalnya dengan mengatakan seorang itu, saya berkeinginan agar Allah memudahkanku untuk mendapatkan wanita solihah, atau sesungguhnya aku ingin menikah, dan itu ditujukan kepada wanita yang sedang masa iddah bain, boleh. Penafian, di sini ada penafian, peniadaan dosa dari orang yang melamar dengan sindiran itu menunjukkan atas tidak dibolehkannya melamar dengan terang-terangan. Keantusiasan seorang wanita untuk menikah seringkali mendorongnya untuk mengabarkan habisnya masa iddahnya sebelum waktu habisnya. Nah, adapun para wanita yang beriddah raj'i, maka haram melamarnya hingga lamaran dengan cara sindiran. Itu pun tidak dibolehkan. Itu apabila beriddah raj'i, karena dia berada pada status hukum istri orang lain. Jadi tidak boleh apabila dia wanita yang beriddah raj'i. Haram melamarnya hingga lamaran dengan cara sindiran. Haram, tidak boleh. Sebab status wanita tersebut adalah istri orang lain. Kemudian hukum yang ketiga, barang siapa diminta pendapat tentang lelaki, maksudnya barang siapa diminta pendapat tentang lelaki pelamar atau wanita yang dilamar, maka dia harus menyebutkan kebaikan dan keburukan pada keduanya. Hal ini bukan termasuk riba, bahkan sebaliknya, ini termasuk nasihat yang sangat dianjurkan oleh syar'i, agar tidak ada penyesalan antara dua mempelai yang nanti akan melangsungkan akad pernikahan. Jadi kebaikan disebutkan, keburukan pun disebutkan, agar bisa ditimbang iya atau tidak, jadi atau tidak, diterima atau ditolak untuk melangsungkan akad pernikahan. Itulah yang disebut dengan kufuan, agar dia bisa mengetahui tarafnya, statusnya, kebaikan dan keburukannya. Yang keempat, melamar hanya sekedar janji tentang pernikahan dan pengungkapan keinginan untuknya, namun ia bukan pernikahan. Karena itu lelaki pelamar dan wanita yang dilamar masih tetap orang lain bagi pihak yang lain, belum jadi suami istri. Nah, maksudnya apabila seorang laki-laki sudah melamar, itu bukan berarti dia bebas, dia masih dalam jarak, tidak boleh berkhulwat. Kenapa? Karena statusnya baru dilamar, dia bukan suami istri. Artinya bagi orang lain pun sebenarnya masih bisa. Ketika lihat tadi pelamar pertama misalkan tidak diterima, maka boleh ada peluang bagi yang lain melamarnya. Dan ini menunjukkan berarti adab dan akhlak. Tidak semena-mena setelah dilamar kemudian diajak kemana-mana untuk jalan-jalan, atau sang wanita ini dianggap seperti istrinya yang sudah halal, maka tidak boleh di dalam Islam, karena dia masih berada di antara koridor atau aturan Islam. Mereka bukan suami istri, hanya sekedar sudah dilamar. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.